yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Perjalanan panjang Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya berakhir. DPR telah mengetuk palu setelah 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus. RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang paripurna 5 Oktober di Gedung Parlemen. Dari 9 fraksi DPR, 7 fraksi, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN menyetujui. Namun sidang tidak berjalan mulus karena PKS dan Demokrat tidak setuju dengan pengesahan. Bahkan Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Saya minta substansinya apa? Sebelum pengesahan, fraksi Demokrat memang berkali-kali interupsi saat memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat Dapil Kalimantan Timur, Didi Syamsuddin Dapil Jabar 10, dan puncaknya Beni Kaharman Dapil NTT. Interupsi Beni Harman terjadi cukup panjang karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibanding pekerja. Di dalam panja, pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca, itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada 8 Oktober mendatang, tetapi dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober. Pihak balik mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 15 bab dan 185 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja pun menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Bahkan topik terkait menjadi trending topik. Trending topik di Twitter diantaranya tagar Undang-Undang Cipta Kerja dan berkaitan dengan kinerja DPR RI. Beberapa cuitan menunjukkan kekecewaan terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak menjadi wakil rakyat karena tidak membela pekerja. Sejumlah pasal dinilai menguntungkan pengusaha, namun ada pula yang pasrah dan meminta warga untuk fokus bertahan hidup di tengah pandemi. Ada yang mengajak untuk tidak mogok kerja sehingga tidak mengurangi pendapatan. Undang-undang sudah disahkan namun masih ada pro dan kontra. Kita akan membahasnya bersama Beni Kaharman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Demokrat, dan juga Taufik Basari, anggota DPR Komisi 3, fraksi Nasdem. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik Pak Beni, sampai dengan saat ini tidak setuju, artinya langkah ke depan apakah akan mengajukan judicial review ke MK? Ya, kalau langkah judicial review itu kan hak publik ya. Sampai saat ini undang-undang kita tidak memungkinkan fraksi atau anggota dewan yang tidak menyetujui pengesahan sebuah rancangan undang-undang untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi ya, walaupun ini dimungkinkan ya, sebab tidak ada larangan di dalam undang-undang. Baik. Tapi ini masih akan kami kaji ke depannya. Baik, lalu kenapa fraksi Demokrat memilih untuk walk out saat paripurna kemarin? Ya, ada dua alasan ya. Alasan paling fundamental dan tentu ada alasan teknis ya. Alasan fundamental itu berkaitan dengan isi rancangan undang-undang ini ya. Ya memang dari awal fraksi kami memang tidak menghendaki
rancangan undang-undang ini dibahas. Alasannya ya ini bukan urgensi, ini bukan masalah yang mendesak untuk dibahas ya, sebab pemerintah kita, negara kita masih fokus pada penanganan masalah pandemi. Negara kita, pemerintah kita fokus bagaimana menangani, bagaimana menyikapi, bagaimana membantu masyarakat yang kena dampak akibat pandemi COVID ini. Baik. Ya. Baik, Itu alasan kami yang dari awal ya. Ya. Selanjutnya saya mau berbincang juga dengan Pak Taufik, sudah hadir bersama kami. Pak Taufik, dari disahkannya undang-undang ini berbuntut banyak sekali drama, bahkan ada ancaman akan mogok kerja dari para buruh. Bagaimana DPR melihatnya, Pak? Ya, saya menghargai dari sikap berbagai pihak terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan. Tapi yang terpenting kan bagaimana kemudian kita bisa memahami, mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menilai apakah memang substansi materi muatannya itu benar-benar merugikan atau tidak. Yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah dari draft pemerintah yang disampaikan ke DPR itu mengalami berbagai macam perubahan melalui pembahasan di Balik. Pak Beni tahu sekali itu, bagaimana kita fraksi-fraksi di DPR berupaya untuk menjaga agar tidak ada hal-hal yang merugikan yang diciptakan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maka dari itu draft awal dari pemerintah dengan hasil terakhir yang dihasilkan melalui proses di Panja itu sangat jauh berbeda. Ya, bahkan ada beberapa hal yang mungkin hanya bisa kita capai melalui undang-undang ini ketika kita menggunakan metode omnibus law, ya, seperti misalnya problem yang menahun, yang klasik yang tidak pernah terselesaikan soal kebijakan satu peta, yang kalau selama ini ada ego sektoral, masing-masing punya petanya sendiri, punya jalannya sendiri. Dengan metode omnibus law kita masukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian bagaimana kita semua fraksi-fraksi berupaya agar ada fasilitas yang diberikan secara luas kepada UMKM. Ya, di berbagai sektor-sektor undang-undang yang terpisah-pisah kita masukkan semuanya itu di berbagai undang-undang. Yang ini akan sulit dicapai kalau kita hanya membahas perubahan undang-undang satu-satu undang-undang secara terpisah. Dan banyak lagi hal lainnya yang bisa saya uraikan di sini. Artinya sebenarnya ada beberapa hal positif yang bisa diraih atau dimuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan banyak memberikan manfaat. Baik. Khusus untuk klaster ketenagakerjaan memang Partai Nasdem pun memberikan catatan. Ya, kita kemarin banyak berkomunikasi dengan beberapa serikat buruh, bahkan dari fraksi Partai Nasdem kita mintakan serikat buruhnya sendirilah yang mengisi daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk kemudian kita bawa dan kita perjuangkan dalam proses-proses di DPR. Pak Beni sangat tahu bagaimana fraksi Nasdem sangat ngotot untuk supaya tidak ada hak-hak buruh yang terkurangi. Namun memang tidak semuanya bisa diakomodir, ada hal-hal yang tidak berhasil kita perjuangkan, ya, tapi itulah proses yang kita hargai dan kita tinggal mengawal ke depannya seperti apa. Baik, Pak Beni, Serikat Buruh ini menggarisbawahi beberapa poin seperti pesangon, dihapuskan juga upah minimum kabupaten kota, lalu juga outsourcing yang tidak ada batasnya. Apakah Demokrat juga sependapat, Pak? Ya, sebetulnya di dalam Panja, fraksi Demokrat itu sudah menegaskan, meminta pemerintah supaya klaster tenaga kerja itu dicabut, tidak dimasukkan di dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Ya, hanya pada saat itu hanya kami yang menyampaikan sikap ini, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tentu tidak menghambat teman-teman yang lain, fraksi yang lain untuk melanjutkan pembahasannya. Maka kita pun ikut dalam pembahasan itu. Mengapa kami minta supaya ini dicabut, tidak dimasukkan dalam undang-undang ini? Sebab kami tahu betul, inilah yang dari dulu diperjuangkan oleh pengusaha-pengusaha ini. Undang-undang yang existing itu adalah hasil perjuangan reformasi tahun 98 dan baru sukses dibikin undang-undang tahun 2003. Ini adalah kemenangan buruh. Dan setelah itu jangan lupa, setelah tahun 2004 sampai masa pemerintahan SBY 2014, setiap kali ada upaya
untuk mengubah undang-undang ini selalu ada perlawanan dari pekerja. Dan saya tahu persis ada beberapa pengusaha yang menekan bahkan mendesak Pak Presiden SBY pada saat itu untuk mengubah undang-undang ini supaya lebih pro bisnis, lebih pro pada pengusaha. Tetapi Pak SBY waktu itu mengambil satu mekanisme tripartit untuk membahas itu. Akhirnya selama pemerintahan SBY 10 tahun tidak ada perubahan terhadap undang-undang existing tentang tenaga kerja. Mengapa? Lebih karena komitmen terhadap hak-hak pekerja, hak-hak buruh tadi. Ya. Dan setelah itu, apa yang kami lihat di dalam rancangan undang-undang ini, mohon maaf, banyak sekali hak pekerja yang dipangkas. Ya, saya kasih contoh yang paling nyata. Ya, hak pesangon, hak pekerja untuk mendapatkan upah 32 kali upah apabila di PHK. Itu dipotong tinggal 16 saja menjadi kewajiban pengusaha dan 9-nya dibebankan kepada pemerintah. Nah, kita lihat, apakah pada saat ini pemerintah mampu, punya uang untuk bisa menutup yang 9 kalinya? Tidak. Kan begitu. Oleh sebab itu maka praktislah undang-undang ini dibuat untuk melayani kepentingan pengusaha. Ini yang kami tolak. Sangat tidak adil, tidak manusiawi. Undang-undang begini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengusaha supaya pengusaha bisa mem-PHK pekerja kita dengan pesangon yang hanya 16 kali itu. Ini sangat tidak manusiawi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Silakan, Baik, Bang Taufik, silakan tanggapannya, Bang. Ya, Pak Beni tentu juga tahu bahwa kalau dari fraksi Partai Nasdem justru yang paling awal, sejak awal kita ingin agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan bahkan fraksi Partai Nasdem melobi beberapa fraksi lainnya untuk juga bisa punya pandangan yang sama. Jadi kalau soal sikap itu sudah sejak awal kita sampaikan. Ya, yang kedua, betul bahwa memang yang menjadi catatan paling penting adalah soal berkurangnya pesangon. Kalau dari versi pemerintah meyakini bahwa kebijakan tersebut diambil karena memang selama ini realisasi terhadap 32 kali upah itu hanya 7% yang bisa dilaksanakan, ya. Sementara sisanya tetap tidak bisa memenuhi itu. Oleh karena itu pemerintah mengajukan seperti itu. Ya, kita pun juga punya catatan yang sama, ya, bahwa jangan sampai memang semestinya hak-hak dari buruh ini dikurangi. Tapi catatan pentingnya lagi adalah yang tadi sempat disampaikan oleh entah Bang Wilson atau Mbak Deta soal informasi yang beredar di berbagai sosial media terkait dengan kluster ketenagakerjaan yang keliru, ya, seperti dikatakan tidak ada lagi pesangon. Itu sebenarnya masih ada, memang berkurang. Kemudian dikatakan tidak ada cuti haid, cuti menikah dan sebagainya. Itu saya yang perjuangkan, itu kami yang perjuangkan untuk meminta agar itu dikembalikan pasal 93. Kemudian dikatakan PKWT dan outsourcing bisa berulang-ulang kali sampai seumur hidup. Itu pun juga kami yang perjuangkan dalam proses pembahasan untuk bisa dikembalikan agar tidak seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kemudian dalam proses pembahasan dikembalikan lagi ke dalam undang-undang existing. Memang yang tersisa hanya tinggal soal pesangon, ya, dan upah minimum sektoral yang hilang. Sementara upah minimum kabupaten kota itu tetap ada dengan syarat-syarat tertentu. Baik, terima kasih Pak Taufik dan juga Pak Beni atas informasi dan pendapatnya, dan terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, 225 mahasiswa perguruan tinggi ilmu Quran Cilandak, Jakarta Selatan positif COVID-19. Asrama kampus ditutup dan disterilisasi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.